Menteri Perhubungan didampingi pengelola taksi online dan konvensional mensosialisasikan revisi Permen Hub 32 2016 tentang sejumlah aturan yang mengikat taksi online. Pesawat militer Amerika Serikat mendarat darurat di Lanut Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh karena mengalami kerusakan mesin. Anda kembali menyaksikan Prime Time News di mana kami memberikan informasi tentang isu-isu utama yang terjadi sepanjang hari ini dan menyajikannya dalam mengemas makna dalam sebuah berita. Yang pertama, jelang penerapan revisi Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 yang mengatur transportasi di luar trayek, KPPU mengingatkan agar pemerintah lebih menitikberatkan tarif batas bawah daripada batas atas. Yang kedua, pesawat militer Amerika Serikat mendarat darurat di Lanut Iskandar Muda. Pesawat militer ini berangkat dari Pulau Diego Garcia hendak menuju ke Haneda, Jepang. Kita akan konfirmasi langsung dengan Dan Lanut Sultan Iskandar Muda. Inilah Prime Time News selengkapnya. Kementerian Perhubungan melakukan sosialisasi revisi Peraturan Menhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang angkutan tidak dalam trayek. Pemerintah berharap revisi Permenhub diterima oleh semua pihak. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beserta jajaran Direktorat Perhubungan Darat melakukan sosialisasi revisi Permenhub 32 di Tangerang, Banten. Sosialisasi dilakukan bekerjasama dengan pemerintah Kota Tangerang, Polresta Tangerang, dan aparat terkait. Sosialisasi juga dihadiri oleh komunitas organda dan pengemudi angkutan berbasis online. Beberapa waktu lalu di Kota Tangerang terjadi insiden antara komunitas pengemudi ojek online dengan pengemudi angkutan umum. Kemenhub akan terus melakukan sosialisasi revisi ketentuan angkutan non-trayek ke berbagai daerah sebelum peraturan disahkan April mendatang. Termasuk rekan-rekan dari ojek online, Pak. Mereka kesalahpahaman yang Tangerang itu. Aturan mengenai batas tarif bagi angkutan non-trayek atau taksi online masih diperdebatkan. Pihak taksi online menilai keseimbangan harga ditentukan oleh mekanisme persaingan dan kebutuhan konsumen. Kementerian Perhubungan akan menerapkan batas tarif atas dan tarif bawah kepada transportasi online. Aturan yang akan dimuat dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 itu bermaksud menciptakan keseimbangan harga antara taksi online dan taksi konvensional. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan tujuan pengaturan tarif ialah untuk melindungi pengemudi. Operator ini jangan berantem perang tarif. Kalau perang tarif nanti yang kena aja pengemudi. Biasanya dia mengenakan per 1 kilometer katakanlah 1.000 perak gitu. Tapi dengan diskon menjadi katakanlah 500 perak gitu. Apakah dia dapat uang yang sama dengan 1.000 perak? Ketentuan batas tarif merupakan salah satu dari 11 poin aturan tentang angkutan non-trayek atau taksi online yang akan direvisi. Ketentuan tarif ini akan diatur secara teknis melalui peraturan gubernur di daerah masing-masing. Ketentuan batas tarif taksi online masih diperdebatkan. Managing Director GRA Indonesia Rizky Karamadibrata keberatan dengan campur tangan pemerintah terhadap penentuan tarif. Menurut Rizky, tarif diatur melalui mekanisme pasar. Lalu kalau tidak ada metode yang disepakati, memang menurut kami yang terbaik adalah serahkan kepada mekanisme pasar, dan kalau bisa malah bukan kami yang masuk ke ranah itu, tapi justru pemain konvensional yang masuk ke mekanisme pasar. Sementara Ketua Organda Indonesia Adrianto Joko Sutono mengatakan pengaturan tarif batas atas dan batas bawah oleh pemerintah adalah hal yang wajar dalam dunia angkutan perkotaan. Ya itu saya kira memang kebutuhan yang diketahui oleh Pemda. Jadi dan saat ini juga Pemda kan selalu menentukan tarif angkutan massalnya maupun angkutan kotanya kan. Jadi itu merupakan sesuatu yang biasa kan. Berdasarkan simulasi yang dilakukan tim Metro TV, tarif taksi online yang sekarang cukup menguntungkan konsumen, terlebih untuk layanan jarak dekat. Sementara untuk layanan jarak jauh, perbedaan tarif taksi online dengan taksi konvensional tidak jauh berbeda. Tim Liputan Metro TV.
Perkembangan teknologi mendorong transformasi bisnis transportasi umum. Ada yang senang dengan gejolak perubahan, namun tidak sedikit pula yang memprotes. Bagaimana lika-liku transportasi umum yang kini terbagi menjadi online dan konvensional? Berikut liputan kami Ari Tunjung dan juru kamera Ade Permana. Setiap hari, Jakarta penuh hiruk-pikuk kesibukan masyarakat kota besar. Tak terkecuali di pangkalan angkutan umum M24 di Pasar Selipi, Jakarta Barat. Dari pangkalan angkot inilah tampak potret kehidupan supir angkot yang harus berjuang menghadapi maraknya transportasi online yang sedang digandrungi masyarakat. Dani, pengemudi angkot jurusan Srengseng Selipi Kemanggisan, adalah segelintir sopir angkot yang merasakan geliat transportasi online yang menggerus usahanya dalam menarik angkot. Pria yang akrab disapa Babe bercerita soal pendapatannya yang turun lebih dari 50%. Ya dulu kalau belum ada online masih dapat lah 150 kita udah ngantongin. Per hari belum ada online. Sekarang udah ada online lah, yang saya bilang ya begitulah. Ya bedanya jauh bener lah. Biasa dapat 150, sekarang 75 aja lah udah untung-untung. Jadi lebih dari setengah ya? Lebih dari setengah lah, lebih. Kadang-kadang 50.000. Bapak nyalain 30, kadang-kadang sisa duit 2.000-an tuh 20.000. 20.000, 50.000. Pria yang telah menjadi pengemudi angkot sejak tahun 90-an terus berharap dirinya dapat mengais rezeki dari pekerjaan ini. Ya kalau harapan saya sih mau dibenahkan yang baik, bagaimana caranya kan begitu. Biar kita rakyat kecil nih, supir kecil biar ya langgeng lah kalau kata orang Jawa, biar lancar anaknya gitu. Maksud saya sih gitu doang harapan saya, biar angkot juga bisa nggak ada keributan apa, biar dapat duit juga angkot. Online juga kalau dibenahkan biar rapi, maksudnya gitu aja. Jadi kita nggak penurunan uang juga nggak kurang kalau begitu, sama-sama cari makan begitu. Bensin aja belum tuh, mobil gue nongkrong dari pagi. Masalah yang dialami Babe juga dirasakan banyak penyedia transportasi konvensional di Indonesia yang mengeluhkan turunnya pendapatan sejak kemunculan transportasi online. Bahkan tak jarang, kegundahan ini berujung pada kericuhan. Di Indonesia, tren transportasi online mulai berkembang pesat pada pertengahan tahun 2014. Moda transportasi baru ini menyajikan kemudahan dalam melayani pelanggan. Hanya dengan bermodal ponsel, pelanggan dapat menikmati layanan transportasi. Ditambah dengan sejumlah promosi yang kadang membuat pelanggan bahkan bisa naik kendaraan tanpa perlu membayar. Fenomena maraknya transportasi online membuat banyak orang mencoba peruntungan, termasuk Irfan, pegawai restoran yang kini juga menjadi pengemudi ojek online. Ya, sebetulnya kita nggak usah pakai ada keribut-keributan, di mana-mana aja semua online, sama kita cari rezeki yang halal buat keluarga kita. Jadi kita semua bikin kedamaian aja. Semua tolong pemerintah bantu semuanya, jangan sampai keributan di mana-mana. Kisah Babeh dan Boim menjadi gambaran pergelutan mencari penghidupan di Jakarta maupun di sejumlah kota besar lainnya di Indonesia. Saling beririsan atau bahkan bergesekan ladang nafkah menjadi persoalan yang rumit. Direktur Eksekutif Masyarakat Transportasi Indonesia, Dedi Herlambang mengatakan, peran pemerintah sangat penting untuk mengatur agar kepentingan masyarakat tidak saling bergesekan. Namun sayangnya, dalam regulasi pemerintah, motor tidak dimasukkan sebagai moda transportasi. Untuk angkutan roda 2 masih belum dilegalkan sebagai angkutan resmi. Makanya kan juga tidak mungkin kelak ada ojek angkutan kuning dengan plat kuning kan juga tidak mungkin. Makanya perlu juga aturan next ya, barangkali untuk aturan ojek itu bagaimana, tentunya juga harus diatur. Kalau sekarang jelas belum bisa diatur karena mereka masih belum merupakan angkutan umum, kira-kira seperti itu. Jadi memang perlu, tidak ingin ada gesekan lagi, ojek online ataupun ojek pangkalan ataupun opang juga harus diatur.
Menariknya, pada 1 September 2015 lalu, Presiden Joko Widodo pernah mengundang para pengemudi ojek, baik online maupun ojek pangkalan, ke istana. Kayak Gojek itu kan aplikasi ya, aplikasi anak-anak muda yang ingin memperbarui, menginovasi sebuah ide. Jadi jangan sampai juga mengekang inovasi. Ya harusnya ada penataan. Ya bisa lah, misalnya dari Disub, dari Kemenhub. Di sisi lain, transportasi konvensional seperti angkot juga harus berbenah. Karena bagaimanapun, masyarakat akan mencari inovasi yang nyaman dan memudahkan. Fenomena gesekan antara pengemudi transportasi konvensional dan online membutuhkan peran pemerintah untuk menengahinya. Kemajuan teknologi dan inovasi pada akhirnya menanti peran regulasi untuk dapat menata. Dari Jakarta, Ari Tunjung, Ade Permana, Metro TV. Sesaat lagi kami akan hadirkan Ketua KPPU dan Ketua Organda DKI Jakarta setelah jeda pariwara berikut ini.